Demi aku harus belajar di ruang baru, kan aku mesti menyesuaikan ruangnya. Nah, disinilah banyak konten yang kita sepakati saling berguru ini menjadi terus elaborasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru. Masih sama saya Faisal Kamal dan Mas Ili. Halo Mas Ili. Ketemu Siapa? lagi. Ketemu lagi hari ini setelah beberapa seri kita bikin, kita kawal tujuan kita ya, yang udah beberapa tahun lalu diobrolin, tapi begitu dimulai ternyata kita sadar, wah, banyak belajar hal baru ya Mas Ili. Nggak pernah di depan kamera secara beneran gini ya. Iya. Salah-salah ngomong, ternyata mesti hati-hati biar nggak jadi masalah di depannya nanti gitu ya. Kebayangnya. Iya. Aku memulai diskusi pagi ini obrolan santai sih Mas Ili, tentang review setelah memulai proses beberapa video ini. Review masing-masing, aku juga ngerasa kekurangan, Mas Ili pasti ada yang perlu diperbaikin. Di sini kita coba review buat perbaikan ke depan sih Mas Ili. Iya. Aku ngerasanya setelah jalan beberapa video, ternyata aku ngerasa ngomongku tuh kecepetan. Jadi kayak, wah, begitu nonton, kok ngomongku cepet banget ya gitu. Dan ini jadi latihan buat bukan jadi lambat, tapi lebih normalnya supaya ketangkap di gambar tuh jadi lebih bagus. Takutnya kayak nyerocos gitu ya Mas Ili. Pesannya sampai gitu. Pesannya sampai. Terus diskusinya atau topik yang dibahas tuh biar lebih deep, lebih dalam, supaya yang nonton atau yang lihat dapat poin yang kita diskusikan. Aku itu, terutama kalau di tim, aku ngerasanya ya tentang waktu sih pasti. Kita kan ya Mas Ili punya kesibukan, terus mesti jam berapa kita mulai, mesti jam berapa lagi, habis itu kan kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Jadi ngelola waktu jadi penting juga di proses belajar punya konten ini. Kalau Mas Ili ngerasanya nemuin apa ketika proses video beberapa ini Mas Ili? Iya, ini bagi aku kan sesuatu yang baru tuh, Sal. Baru ya? Iya, sangat baru. Nggak pernah ngomong seserius ini di depan kamera. Ya, ini buat aku tantangan ya. Tantangan ya? Ya, ini ruang belajar baru. Tapi kan bersyukur karena kita ini sekaligus ngisi waktu di bulan Ramadan ini kan jadi manfaat ya. Buat aku pribadi sangat manfaat. Iya, benar-benar. Kalau kekurangan banyak lah, Sal, aku sadar lah. Karena aku sendiri kan bukan orang panggung. Bukan jenis orang yang harus di depan panggung, di depan publik, ngomong dengan rapih gitu. Ya, ini saja kan gerakanku kan aku atur pelan-pelan, seperti biar sok mulia, biar seperti sok aku tuh orangnya santai, tenang. Padahal enggak, kan aku tuh kan orang gerusa-gerusu gitu kan. Kan dari kecil bawaan lahir seperti itu. Tapi kan demi aku harus belajar di ruang baru, kan aku mesti menyesuaikan ruangnya. Nah, disinilah rupanya konten yang kita sepakati saling berguru ini menjadi layak untuk kita sama-sama terus elaborasi. Ya, bener kan? Bahkan di konten saling berguru aja kita berguru sama prosesnya Mas Ili. Nah iya, iya. Bener ya? Bener. Gimana ngatur waktu, gimana ngatur gerak. Iya. Tapi kayaknya nanti lama-lama kita perlu bikin lebih relax lagi kali Mas Ili. Ya, lebih santai gitu. Iya. Supaya nanti aku ke depan ya pasti tanganku bisa ke sana, kakiku ke atas gitu kan. Kan aku sudah pelan-pelan mulai nyicil ke atas, mulai silo kalau orang silo, iya. Ya, silo orang bahasa Indonesia apa? Sila gitu. Iya. Jadi lama-lama kakiku di atas begini, kamu pijitin gitu. Kamu gantian ke atasku gitu. Ya, gitu sih. Nah, yang mesti dicapai adalah otentisitas ya. Setuju. Iya. Apapun kita belajar kan ruang yang kita kejar kan ruang otentiknya. Ya. Makanya kecerdasan kontekstual di kita itu kan kita selami bersama-sama. Setuju. Apa istilahnya? Kecerdasan kontekstual dan kecerdasan aktual. Tapi pada saat itu yang berhubungan dengan ruang peristiwa waktu. Nah, ini kan kita sama-sama selami. Dan ini menarik sih, karena
kayak aku begini ya, ngatur istilahnya kalau dulu aku belajar di teater namanya gerak selesai itu kan mantep. Nah, begitu di depan kamera nyatanya nggak bisa, tetap bingung. Grogi maksudnya? Tetap, iya pasti, Iya. pasti. Namanya latihan, mesti latihan. Tapi aku melihat gini, nggak apa-apa, biar aku ini tersisa di depan kamera, ya aku nikmatin. Makanya nikmati prosesnya. Yang penting aku nggak baper, nggak harus nanti kalau udah ditayangin kemudian jelek. Alhamdulillah, karena itu menjadi bagian proses yang aku justru harus tahu. Oh, kekuranganku di sini. Oh, mungkin aku bisa autentiknya di sini. Di sini sih sebenarnya yang justru buat kita, buat saya pribadi adalah menyadari ini, belajar tentang refleks diri itu. Refleks. Ya, nanti kapan-kapan kita kupas khusus ya tentang refleks diri itu kan ada dua. Satu tentang bahasa tubuh, kalau orang Jawa, kalau bahasa aku namanya katuranggan itu. Katuranggan. Kesadaran mengelola katuranggan itu. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Terus yang kedua adalah refleks secara emosi. Emosi. Ya kan bisa kadang-kadang gini, emosi itu contohnya gini. Asu ya Sal ya. Nah, kamu ketawa karena sadar. Tapi kalau begitu aku bilang asu ya, itu kan nggak ada satu yang melandasi peristiwa sebelumnya, itu kan bisa kacau orang. Maksudnya bisa apa? Marah, Gitu? Bisa marah kan? Ya misalnya gitu. Nah ini kan kecerdasan refleks ini kan kita bangun bersama-sama di ruang ruang belajar di saling berguru ini, di konten ini maksudnya. Di konten saling berguru. Iya. Bahkan refleks omongan orang aja jadi tempat belajar kita. Iya, iya. Ya, ada Mas Akbar kemarin, Mas Berli, ada Mela. Nanti abis ini kita ngobrol lagi sama Kak Odi, bahas prosesnya. Karena aku ngobrol sama Mela juga kan. Apa sih yang kurang gitu? Selalu nanya apa yang kurang supaya bisa diperbaiki. Ya pertama itu ngomongin gerakan, omongan, bahkan pakaian aja aku kadang-kadang bentar ini pantas nggak ya, ini pantas nggak ya, padahal kita sepakatnya bahwa santai ya, otentik ya, seotentik-otentiknya sadar nanti di depan kamera aja kita harus mikir pakai pakaian apa kan, artinya tetap tidak otentik. Setuju ya, tetap tidak otentik tapi mantesin aja supaya karena kan proses itu kan perjalanan yang direkam sekali, habis itu kan ada terus Mas Ili ya. Kita kan nggak pengen juga ya dari awalnya Mas Ili ngomong bahwa ini bisa bukan cuma sekedar buat aktual yang apa nggak jelas, tapi memang ngerekam proses belajar kita. Bahkan Mas Ili ngomongnya legacy akhirnya kan, kontennya jadi legacy. Kalau nanti Mas Ili kalau ngomong cucu ngelihat Simbah kayak apa, ya kelihatan mbahnya berpakaiannya ya pantas gitu. Iya, ya aku kebayang banget ketika mungkin 1-2 hari ke depan aku sudah tidak ada di jagat ini, cucuku tahu, oh Simbah begitu ya caranya bergerak, oh Simbah begitu ya cara berpikir, gitu. Itu. Walaupun kita berusaha keras, tapi dengan video ini jadi tahu ya bahwa ternyata Simbah berusaha keras ya untuk tampil senyamannya video kamera, walaupun Simbahnya juga tapi gini, yang penting aku harus selalu sadar saja bahwa setiap apa yang muncul nanti di-upload itu pasti penuh dengan kekurangan. Ya. Itu. Nah, yang penting sadar saja bahwa setiap kekurangan itu menjadi kesadaran proses belajar bagi aku pribadi. Ya. Itu. Jadi nggak baper, jadi nggak ngerasa bahwa ini jelek terus karena di awal, tapi terus diperbaikin. Karena aku melihat dari video pertama sampai video yang terakhir kan makin lama makin baik. Editannya, kitanya, aku Mas Ili dan beberapa tamu. Jadi kayak enaknya gini. Jadi benar-benar memperbaiki terus ya Mas Ili. Iya. Dan aku lihat sendiri ya, aku ngeliat dirimu ketika merespon, terus bagaimana kamu jauh lebih tenang dibanding aku ngomongnya. Kamu coba pelan-pelan, itu justru aku banyak belajar dari dirimu. Jadi dalam hal ini aku manjat posisi itu, aku pegang posisi itu, dan dirimu justru yang jadi guruku, jadi panutanku. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya berbagi tugas itu. Oh, ternyata hidup itu begitu ya. Jadi tugasmu apa? Di bagian lain waktu nanti dirimu siapa, aku di posisi mana gitu. Jadi menarik hidup kita. Jadi belajar terus. Iya. Jadi berguru terus. Iya. Kebayang Mas Ili bilang gitu, aku pun
sebelum kita mulai video kan biasanya ngobrol. Aku ngambil poin-poin terutama ketika poinnya next gini. Bahkan diksi kata-kata yang masih bilang aja jadi oh iya ya. Jadi pengen baca lagi nih, perlu banyak baca buku atau nonton sesuatu yang bisa memperkaya diksi obrolan kita ke depan supaya bahasanya nggak itu terus, belajar terus jadi. Iya. Dan gini, aku sadar sekali banyak kekurangan. Ya. Kekurangan yang langsung terasa itu suara, karena timbriku kan tipis. Oh iya. Timbriku tipis. Treble. Jadi ini sudah jadi pasti udah jadi kekurangan langsung kalau jadi orang orang publik itu di depan publik ngomong itu pasti banyak punya harus keluarnya power. Iya. Nah, tapi kan ini bukan di panggung. Kalau di panggung kan mungkin latihanku sudah 10.000 jam pertama. Lah kalau di sini kan baru berapa? Baru 10 jam pertama. Jadi memang harus kejar sampai 10.000 jam pertama. Wah. Iya, bener jadi ribuan video. Iya, kalau konten kan kita improvisasi. Iya benar. Apa saja kan dalam hidup kita kalau mau dijemput satu peristiwa itu kan kalau kita kemudian bahas itu kan ya tidak akan pernah selesai. Setuju. Ya serpian kejadian dengan anak-anak kita yang kita dampingin aja kan itu sudah soal bau keringat itu sudah bisa jadi konten. Jadi konten. Buka puasa jadi konten. Buka puasa jadi konten. Magang jadi konten, semua jadi konten. Salah gerak ketika makan bisa jadi konten karena jadi manner kan itu. Ya, tuh. Nyenggol jadi konten. Gerak tidak terkontrol jadi konten. Wah, gila kan hidup kita ini. Coba ceritain semua. Nah, sekali lagi aku selalu mengingatkan kepada diriku terutama tentang pentingnya saling belajar itu. Ya. Maka di komunitas belajar kita itu di jaringan rumah usaha itu yang kita sepakati terus menerus kan. Karena di kelompok kita ini kan, di grup kita ini kan ada yang lebih tua dari aku. Iya betul. Iya kan? Ada yang lebih muda, jauh lebih muda dari aku. Bahkan anakku yang paling kecil itu sendiri yang di kelompok ini sudah ada yang lebih muda lagi. Ya kan? Anakku yang terakhir itu 19 tahun. Sekarang partner usahaku itu 16 tahun. 16 tahun. Nah, putramu itu Husein. Iya, Husein itu 16 tahun. Iya, itu kan jadi part of-ku kan. Jadi partnerku usaha. Partner usaha itu nanti jangan disalahartikan karena partner usaha itu usaha berpikir bisa. Setuju. Usaha belajar bareng bisa. Iya. Usaha apalagi? Usaha untuk bisa paham tentang bagaimana itu kemarin tuh ada satu platform gerakin gambar tapi pakai algoritmenya yang ada di dalam itu. Platformnya apa tuh lupa aku dapat itu terus aku bilang Sin ini ada platform bagus Sin yuk kita pelajari. Ternyata cuman bayarnya cuman $4,9 tapi loh berarti kalau kita bikin sesuatu begini langsung digerakkan bayarnya cuma segini 1 bulan berarti ini murah meriah. Gila ya Om ya. Bisa kita jual mau $2.000, $200, mau berapapun itu nggak terbatas ya. Iya. Makanya kita belajar bareng di situ. Nah, satu hal yang aku jadi ingat. Budaya belajar kita ini kan budaya patron klien namanya. Patron klien. Patron klien gini. Kita tuh selalu hanya menghormati orang yang misalkan dirimu aku lebih tua. Misalkan dengan dirimu, aku tuh sepertinya usaha lebih duluan dan sekarang lebih bisa menikmati hasilnya. Ya. Terus apalagi mungkin dirimu ketemu Akbar dia pendidikannya lebih tinggi mungkin. Ya. Nah kemudian kamu harus jadi ngurmatin. Ini yang harus dimulai di shifting ya kalau belajar itu digeser-geser gitu. Jangan sampai lah ini di kelompok kita ini patron klien menjadi patron klien. Ya ini bangsa ini kan belajarnya dengan cara patron klien. Oke. Jadi pejabat harus dihormatin, pemimpin selalu harus dihormatin, sementara bawahan tidak boleh protes. Terus kecenderungan mengatakan bahwa funding father, kemudian kalau ada funding father berarti ada funding mother. Ya kan hidup kita kalau
kungkung seperti itu, ya kan harusnya kan misalkan founding father itu Soekarno. Boleh nggak kita bilang founding mother Kartini harusnya jadi, ya kan? Ini kemarin kan 21 April kan? Harusnya Kartini. Itu, dan itu harus dikomunikasikan ke banyak ruang. Tapi pertanyaannya apakah tidak boleh founding father di Indonesia itu bisa tambah lagi? Kalau aku yang bilang, ya kan founding father kita salah satunya Gus Dur. Percaya nggak percaya kan mayoritas orang Indonesia mempercayai bahwa Gus Dur layak sangat menjadi founding father kita Indonesia. Ya kan? Ya budaya patron klien ini yang patron klien. Kebayang Mas tuh? Iya. Wah, seru juga ya ngebahas tentang patron kliennya sendiri, terutama ketika Mas Ili pengen komunitas kita itu egaliter. Iya. Nah itu kan jadi, wah ini topik yang bisa kita bahas di next video lagi nanti Mas Ili. Iya. Ya lebih dalam kita elaborasi tentang, kalau kemarin kan menyambungkan pendidikan sama industri, ini ngomongin patron klien dan egaliter di komunitas. Kayak bakal seru Mas Ili. Kita coba ya, coba. Yang pasti aku tutup sesi ini dengan kesepakatan yang sudah kita akadkan bahwa ini sudah dimulai, kita jalan terus, cari manfaat. Bahkan di awalnya di Ramadan, mudah-mudahan ke depan biar Mas Ili sehat terus, saya sehat terus, tim-tim sehat, supaya bisa bikin konten dan bisa jadi manfaat buat lebih banyak lagi. Gitu ya Mas Ili. Siap. Kita lanjut ke sesi selanjutnya Mas Ili. Terima kasih Mas Ili. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, masih terus bersama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.